We would have to pull men and material from other projects to focus on yours, but that... Di awal film, kita diperlihatkan suasana di daerah pedesaan. Seorang anak laki-laki, anak petani, terlihat sedang membuat senjata mainan secara diam-diam. Anak tersebut adalah Mikhail Kalashnikov. Di usianya yang masih kecil, Kalashnikov sudah menunjukkan bakat dan kecintaannya terhadap senapan. Ia mampu membuat sebuah replika shotgun dari pipa besi dan kayu sebagai pegangannya. Ketika akan dicoba menembak ayam, sayangnya Kalashnikov ketahuan ayahnya dan senapan buatannya pun langsung disita. Adegan beralih pada Perang Dunia Kedua pada tahun 41, di mana saat itu sedang terjadi perang yang cukup sengit antara Uni Soviet melawan Jerman. Kalashnikov yang sudah dewasa menjadi salah satu tentara dengan jabatan Mayor Sersan dan bertugas menjadi operator sebuah tank. Jerman dengan perlengkapan yang lebih canggih mampu menghancurkan beberapa tank Uni Soviet, sehingga membuat Kalashnikov cukup kerepotan hingga harus maju mengorbankan diri. Akibat dari serangan itu, Kalashnikov mengalami luka di bahunya dan tersadar sudah berada di kamp sementara. Karena kondisinya sudah tak memungkinkan lagi untuk berperang, ia bersama para tentara yang terluka dikirim ke rumah sakit menggunakan mobil. Dalam perjalanan guys, mereka bertemu dengan pasukan lain yang akan maju ke garis depan. Dan seorang kapten di sana pun memperingatkan agar Letnan Johan berhati-hati karena masih banyak tentara Jerman yang berkeliaran. Tak lama setelah itu, mobil yang ditumpangi Kalashnikov mengalami kendala selip karena masuk ke dalam lumpur yang dalam. Semuanya pun turun membantu mendorong, namun sayangnya tak berhasil. Kalashnikov kemudian menyarankan agar mencari kuda untuk menarik mobil ke desa yang tak jauh dari sana. Letnan Johan pun setuju guys dan segera membawa perlengkapan senjata sebagai jaga-jaga. Di perjalanan, Kalashnikov menanyakan mengenai senjata yang dibawa Johan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Johan pun menjawab bahwa senjata itu adalah senjata otomatis keluaran terbaru yang masih dalam percobaan. Dan ketika mereka hampir sampai, Johan memberikan sebuah pistol dan memerintahkan agar Kalashnikov berjaga di belakang. Dan benar saja guys, di sana ada seekor kuda. Namun saat Johan mendatangi rumah pemiliknya, tiba-tiba saja untungnya Johan masih selamat dan mereka berdua bisa kembali dengan bantuan si pemilik kuda. Dalam perjalanan, Kalashnikov yang penasaran mencoba membongkar senjata yang macet tadi dan menemukan kalau masalahnya karena kemasukan air. Selain itu, Kalashnikov juga menemukan kalau pegas yang digunakan sangat lemah. Johan pun tak percaya guys dan menanyakan dari mana Kalashnikov punya pengetahuan sejauh itu. Kalashnikov hanya menjawab kalau dirinya pernah mencoba menciptakan senjata sebelumnya. Setelah mobil berhasil keluar dari lumpur, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Di sana, Kalashnikov dirawat lumayan lama karena cedera di bahunya cukup serius. Dan pada tahun 41, ia diberi cuti dan dipulangkan ke kampung halamannya untuk memulihkan kembali bahunya. Di dalam kereta, Kalashnikov satu gerbong dengan para tentara yang juga bernasib sama dengannya. Saat itu guys, Kalashnikov bertemu dengan seorang tentara yang berasal dari Kazakhstan. Mereka berdua pun kemudian saling berbincang dan Kalashnikov bercerita bahwa sebelumnya ia pernah bekerja sebagai teknisi di stasiun kereta api di daerah Kazakhstan. Namun sayangnya ia dipecat karena ketahuan diam-diam membuat senapan shotgun di pabrik. Kalashnikov juga bercerita kalau selama di rumah sakit ia sudah merancang senjata otomatis baru yang ia yakini dapat membantu melawan senjata Jerman yang sudah canggih. Tentara tersebut pun sangat suka dengan ide Kalashnikov, bahkan sangat mendukung agar Kalashnikov segera menciptakan senjata tersebut. Dukungan itu guys membuat Kalashnikov semakin bersemangat dan memutuskan untuk turun di stasiun Matai, lalu pergi menuju depo kereta tempat dulu ia bekerja. Kalashnikov kemudian menemui pemilik depo bernama Pavel, dan ia pun langsung mengutarakan niatnya ingin bekerja sama memproduksi senjata otomatis baru. Namun Pavel tidak setuju guys, karena dulu saja saat senapan buatan Kalashnikov ketahuan polisi, Pavel mendapatkan masalah dan ditahan selama 2 hari. Penolakan itu membuat Kalashnikov pasrah dan berniat untuk kembali pulang saja ke kampung halamannya.
Namun tanpa disengaja, ia melihat seorang perwira tinggi turun dari kereta. Kalashnikov kemudian menghampiri kolonel yang bernama Basarov dan mengusulkan ide serta rancangan senapan otomatisnya. Dengan sangat yakin, Kalashnikov menjelaskan kalau senjata otomatisnya dapat membantu peperangan. Karena selama ini Uni Soviet selalu kalah dengan senjata otomatis Jerman yang dapat menembakkan puluhan peluru hanya dalam hitungan detik saja. Akhirnya guys, Kalashnikov mendapat dukungan berupa surat rekomendasi langsung agar diizinkan untuk membuat senapan di pabrik Pavel. Pavel pun tak bisa lagi menolak dan di saat itu juga ia langsung menelpon anak buahnya dan meminta agar disiapkan tempat dan peralatan untuk Kalashnikov. Pembuatan senapan itu pun dimulai dengan menggambar ulang desainnya. Namun masalahnya Kalashnikov kesusahan karena tangannya masih terluka. Belum lagi ia juga tak bisa menggambar dan menghitung ukuran-ukurannya karena tak punya pendidikan khusus di bidang persenjataan. Kemudian Kalashnikov mendatangi Pavel untuk meminta beberapa pekerja agar membantunya. Pavel tentu saja menolak karena semua pekerja sedang sibuk di bagiannya masing-masing. Dan menurutnya sudah lebih dari cukup Kalashnikov diberi izin bekerja di sana. Kalashnikov kemudian tak patah semangat, walau dengan satu tangan ia tetap mencoba merealisasikan desainnya. Sampai suatu ketika datanglah beberapa pekerja yang secara sukarela mau membantu. Kalashnikov tentu saja sangat senang karena mereka semua adalah para pekerja yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian semuanya mendapatkan tugas masing-masing dan pekerjaan itu dilakukan saat malam setelah selesai jam kerja. Mereka membuat seluruh part senapan dengan sangat detail, sampai pada akhirnya Kalashnikov berhasil membuat prototipe senapan otomatis pertamanya. Tanpa menunggu lama, senapan itu pun langsung dicoba dan disaksikan oleh beberapa pekerja yang ada di sana. Esoknya guys, Kalashnikov segera pergi ke Alma-Ata untuk menemui Kolonel Basarov. Namun sayangnya Basarov sedang bertempur di garis depan dan posisinya sudah digantikan oleh orang lain. Kalashnikov kemudian meminta dipertemukan dengan kolonel baru sambil menunjukkan senapan otomatis rancangannya. Namun para petugas di sana malah curiga dan langsung mengamankan Kalashnikov ke ruangan lain. Ketika seorang perwira lain datang, petugas yang menangkap Kalashnikov menunjukkan senjata yang dibawanya. Perwira tersebut menyadari bahwa senjata yang dibawa Kalashnikov bukan buatan pabrik dan memiliki desain yang inovatif. Akhirnya sang perwira membawa senjata tersebut untuk dievaluasi oleh seorang ahli senjata bernama Andrei Ivanovich. Saat dicoba, ternyata senjata tersebut memiliki mekanisme yang berbeda dengan senjata lainnya. Dan yang paling membuat mereka terkejut, tingkat akurasinya lumayan bagus dibanding senapan-senapan otomatis yang sedang mereka kembangkan. Kalashnikov kemudian dibebaskan dan langsung bertemu dengan Ivanovich. Dalam pertemuan itu, Ivanovich mengatakan bahwa ia akan membawa senapan Kalashnikov sebagai sampel kepada Jenderal Kurbatkin, Komandan Distrik Asia Tengah. Jika sang jenderal setuju, Kalashnikov bisa ikut dalam kompetisi desain senapan nasional Uni Soviet. Dan apabila menang, senapan yang ia rancang akan diproduksi secara massal. Selanjutnya, sang jenderal dan perwira lainnya datang untuk menguji kemampuan senapan Kalashnikov. Dan setelah dicoba di dua mode otomatis dan single, jenderal sangat terkesan dengan kemampuan serta akurasi senapan tersebut. Sang jenderal pun akhirnya memutuskan akan memberi surat rekomendasi pribadi agar Kalashnikov bisa ikut dalam ajang kompetisi desain senapan nasional sebagai wakil dari distrik Turkmenistan. Di tahun 43, Kalashnikov tiba di gedung Kremlin Moskow dan langsung menemui seorang mayor yang kemudian mengarahkannya untuk pergi menuju pusat desain persenjataan. Di perjalanan ini, ia satu mobil dengan seorang penembus senjata ternama, yaitu Mayor Alexis Sudayev yang juga ikut dalam kompetisi senjata nasional. Mereka berdua akrab dengan cepat, bahkan Alexis menantang taruhan traktir bir bagi yang nanti kalah dalam kompetisi. Setibanya di sana, Kalashnikov langsung menghadap seorang mayor. Awalnya, mayor tersebut agak ragu karena Kalashnikov tak punya pendidikan khusus di bidang pembuatan senapan. Namun karena surat rekomendasi yang dibawa dari Jenderal Kurbatkin kuat, ia pun tak bisa menolaknya. Kalashnikov kemudian dikenalkan dengan seorang kolonel bernama Vasily Fedorovich. Kolonel Vasily ini yang nanti akan membantu menyediakan semua kebutuhan pembuatan senapan milik Kalashnikov. Dalam perjalanan menuju ruangannya, Kalashnikov juga diberitahu kalau di sana banyak para penemu yang ikut dalam kompetisi.
Dan Kalashnikov sempat kaget karena saingan-saingannya adalah orang-orang yang sangat hebat, yang salah satunya penemu senapan PPSH, yaitu George Payne. Kemudian Vasily meminta sketsa senapan yang tentu saja Kalashnikov tak bisa memberikannya karena ia sendiri sebelumnya dibantu oleh orang-orang pabrik. Untungnya Kolonel Vasily mengerti hal itu dan ia pun langsung menyuruh seorang desainer bernama Ekaterina Mosaeva untuk datang membantu. Завтра заканчиваю 8, 2,5 устроит? Устроит. Надеюсь. Dari awal pertemuan itu, Kalashnikov sepertinya mulai menyukai Ekaterina dan sesekali ia selalu mengambil kesempatan untuk mengintip Ekaterina bekerja. Awalnya Kalashnikov tampak sangat canggung sampai pada akhirnya mereka bisa semakin dekat. Dan beberapa hari kemudian setelah sketsa berhasil dibuat, ia pun memberikan hadiah kecil berupa gula. Melihat ada respon baik, ia pun berusaha semakin mendekatinya dengan mengantarnya pulang. Dan barulah setelah sampai, Kalashnikov mengetahui kalau Ekaterina adalah seorang janda yang sudah punya anak. Kalashnikov tersenyum senang karena kesempatannya untuk lebih dekat lagi masih terbuka lebar. Mereka pun berpisah setelah Ekaterina mendoakan semoga Kalashnikov bisa menang di pengumuman kompetisi esok hari. Я вам желаю удачи. А за сахар спасибо, дочка любит сладкое. Setelah melalui serangkaian pengujian, sayangnya senapan rancangan Kalashnikov kalah dan yang berhasil memenangkan kompetisi tersebut adalah Alexei. Dan untungnya taruhan Alexei waktu itu hanya bercanda saja guys. Alexei malah menyemangati agar Kalashnikov lebih berusaha lagi untuk kompetisi selanjutnya. Kolonel Vasily juga sama, ia memberikan semangat agar Kalashnikov di Alma-Ata nanti membuat rancangan yang lebih baik lagi. Dan sebelum pulang, ia pun sempat memandang Ekaterina yang sedang bekerja di kantornya. Saat itu, Kalashnikov tak sempat bertemu dan mengucapkan perpisahan dengannya. Объясни старшему сержанту новую задачу. Будет выпендриваться. Pada tahun 44, Kalashnikov kembali ke Alma-Ata dan langsung menemui Jenderal Kurubatkin. Sang jenderal sepertinya sangat kecewa. Ia juga secara langsung menekankan agar Kalashnikov menang di kompetisi selanjutnya. Dengan banyaknya dukungan semangat sekaligus tekanan dari jenderal, Kalashnikov segera menyiapkan rancangan senapan terbarunya. Bahkan ia rela bergadang demi bisa segera menyelesaikan desainnya. Dengan bantuan Ivanovic dan para pekerja, rancangan senapan terbaru Kalashnikov mulai direalisasikan. Pembuatan senapan itu berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Kalashnikov menambahkan inovasi-inovasi terbaru yang ia yakini lebih sempurna dari senapan rancangannya yang dulu. Dan ternyata terbukti guys, setelah dicoba, senapan terbarunya kini punya akurasi yang lebih baik lagi. Suatu hari, seorang kapten dari keamanan nasional bernama Lobov datang. Kapten tersebut ternyata ditugaskan oleh Kurubatkin untuk menemani Kalashnikov mengirimkan senjatanya ke Golutvin. Ketika berada di stasiun, seorang pria dari dalam sel di kereta memanggil dan menanyakan kabar Kalashnikov. Tak disangka, pria itu adalah kakak laki-laki Kalashnikov yang ditahan karena menjadi seorang penentang pemerintah. Melihat hal tersebut, Kalashnikov merasa sedih. Namun, ia tidak mengakuinya sebagai saudara saat sang kapten bertanya soal pria yang memanggilnya. Kapten Lobov rupanya terlanjur curiga dan menganggap kalau Kalashnikov adalah penentang pemerintah yang menyamar sebagai seorang pembuat senapan. Karena hal itulah mereka sempat berkelahi. Namun untungnya Kalashnikov berhasil menaklukkan sang kapten dan menjelaskan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh sang kakak. Ia juga menjelaskan terakhir kalinya bertemu dengan kakaknya saat masih kecil dan ia sangat bersyukur bisa mengetahui keadaan kakaknya yang masih hidup. Akhirnya sampailah di Golutvin. Hal yang paling membuatnya bahagia adalah bisa kembali bertemu dengan Ekaterina. Dan selanjutnya Kalashnikov lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi sepasang kekasih dan sesekali Kalashnikov tidur di rumah Ekaterina. Serangkaian percobaan dan pengetesan dilalui setiap harinya sehingga kemudian sampailah di mana